femina ya. Kalau kemarin kita bicara tentang sistem reproduksi femina, hari ini kita bicara tentang sistem reproduksi maskulina. Secara anatomi, ya sama ini dengan yang perempuan. Kalau bersama-sama mereka akan meneruskan generasi berikutnya ya. Fungsinya demikian. Jadi setelah terjadi fertilisasi antara spermatozoa dengan ovum, itu baru nanti akan terbentuk makhluk baru yang disebut dengan zigot. Jadi saya mulai saja dengan memperkenalkan sistem ini. Kira-kira fungsinya demikian ya. Dia memproduksi dan mengembangkan spermatozoa sampai punya kapasitas untuk fertilisasi. Jadi kalau yang femina itu hanya mengembangkan, sebab bibitnya sudah didapatnya, diwarisinya dari ibunya. Ya. Tapi kalau yang maskulin ini betul-betul dia harus buat sendiri dan dia kembangkan sendiri. Kecuali itu juga mensintesis dan melepaskan hormon testosteron ya. Jadi ini kira-kira analog lah dengan estrogen dan progesteron yang dikembangkan oleh ovarium, yang dihasilkan oleh ovarium. Kecuali itu dia juga menghasilkan atau dengan bahasa glandula mensekresikan komponen non seluler dari semen ya. Semen itu adalah ejakulat, yaitu bahan ejakulasi dari sistem reproduksi maskulin. Jadi ada spermatozoanya, organ hidupnya, ada hormonalnya testosteron, dan juga ada semen cairan yang non seluler ya untuk ejakulasinya. Kecuali itu juga dilengkapi dengan organ kopulasi. Jadi ini suatu alat atau fasilitas untuk menghantarkan spermatozoa ke dalam sistem reproduksi feminal. Karena fertilisasinya terjadi di dalam tuba ya, ampula, di dalam ampula tuba uterina. Jadi harus dihantarkan dulu ke dalam sistem sistem atau organ femina, baru dia bisa nanti akan spermatozoanya akan berenang menuju ke keberadaan ovum yang sudah ada di dalam ampula. Ini ilustrasinya. Jadi ada dua sistem yang harus bekerja bersama-sama. Nanti yang ini akan menghasilkan spermatozoa, sementara ini akan akhirnya adalah ovum. Nah, yang ini hasilnya adalah ovum. Ini hasilnya spermatozoa yang nanti akhirnya terjadi fertilisasi di tuba ya, di dalam sistem reproduksi femina. Hasilnya adalah zigot, embrio, infant, baby yang akan menjadi penerus generasi. Kita akan lihat beberapa ini organnya ya.
organnya itu ada terdiri atas komponen ini, yang testis di sini dibentuknya dan dikembangkannya spermatozoa sehingga menjadi kapasitas. Sesudah itu nanti dia akan melalui beberapa saluran, ductus genitalius, ada yang masih di dalam testisnya dalam skrotum, ada yang nanti sudah keluar dari testis ya, yang disebut dengan tubulus ekstratestuler. Baru nanti akan melewati beberapa kelenjar ya. Kelenjar tadi yang non seluler sifatnya. Pertama itu adalah glandula vesicula seminalis, baru nanti akan sampai ke prostat ya. Ini prostat. Ini perhatikan, ini saluran ini nanti akan bertemu dengan uretra ya. Uretra di dalam prostat ini. Ini yang nanti kita pahami kenapa kalau terjadi prostat hiperplasia itu akan menghambat saluran kemih ya. Baru nanti di sini dia akan melewati bulbo uretralis. Barulah nanti akan diejakulasikan melalui uretra. Jadi di uretra ini merupakan lintasan dua sistem urinaria dan sistem reproduksi maskulin. Kita lihat komponen atau organ paling hulu itu adalah testis. Kemudian ada tadi sudah saya ceritakan ductus genitalia, ada glandula, dan akhirnya organ kopulasinya. Kita awali dengan melihat struktur dari testisnya. Testis ini berada di luar tubuh kita. Dia dalam kantong yang disebut dengan skrotum. Tadinya dia berada di retroperitoneal ya, pada masa embrional. Jadi dia di dalam retroperitoneal ini, kemudian akan turun bersama-sama dengan beberapa pembuluh darah, dan termasuklah ini ya, saluran dari ductus dari tadi, dan dia akan turun masuk ke dalam kantong ini, skrotum. Pada kondisi tertentu di mana terjadi kelainan kongenital, ini bisa terjadi tidak turun undescensus dia. Jadi dia tidak turun sampai ke luar. Bisa saja dia tetap berada di dalam retro, atau dia berada di inguinal dan tidak turun di sini. Ini resikonya apa? Karena di skrotum inilah suhu yang paling ideal untuk spermatogenesis ya. Sementara di dalam perut retroperitoneal maupun di regio inguinal di lipat paha itu suhunya terlalu panas sehingga akan mempengaruhi produktivitas, kualitas maupun kuantitas daripada sperma ini. Jadi kita dianjurkan untuk tidak membiasakan main laptop di pangkuan ya, karena suhu laptop akan mempengaruhi produktivitas. Nah, ini kira-kira struktur daripada testis ya. Bagian luar sekali walaupun di dalam kulit ya, ada kulit, nanti di dalamnya ada organ ini, organ testis. Ada kembar kiri kanan ya. Dia ada
kapsul. Kapsul itu dari jaringan ikat ya. Tunica albuginea. Jadi kalau ovarium mirip-mirip ya. Ovarium juga ada tunica albuginea. Nah, kemudian dari kapsul ini akan masuk ya. Masuk dia membelah-belah atau membagi-bagi, memblok-blok daripada testis ini menjadi lobus ya. Lobus. Di dalam tiap lobus inilah ada tubulus seminiferus namanya. Itu adalah komponen paling hulu dari sistem ini, dan ini adalah komponen yang membentuk, menghasilkan, memperbanyak, mengembangkan dari spermatozoa tadi. Ini ada, baru nanti akan hasilnya nanti akan keluar epididymis sampai nanti akan ke ductus deferens dan selanjutnya. Kita akan lihat secara makro dulu bagaimana strukturnya. Jadi di luar sekali ini adalah tadi sudah saya sebut tunica albuginea. Di dalamnya, di lapisan dalam dari tunica albuginea itu ada yang disebut dengan tunica vasculosa ya. Kalau albuginea itu adalah jaringan ikat padat, kalau yang vasculosa di dalamnya itu longgar dan banyak sekali vaskuler. Ini jadi septa tadi, jaringan ikat tadi akan membagi testis ini menjadi lobulus sebanyak lebih kurang 250 lobulus ya. Tiap lobulus itu di total ada 1 sampai 4 tubulus seminiferus setiap lobusnya. Jadi bisa dibayangkan itu, jadi bisa sampai 4 sampai 1000-an ya. 1000-an tubulus seminiferus di dalam satu testis. Kalau 2 testis artinya 2 kali lipat. Jadi sesudah dari sini nanti perjalanannya itu akan terus ke sini. Tubulus recti, testis, ductus deferens, epididymis, nah dan seterusnya ya. Ini coba kita intip ya, kita lihat bagaimana sih tubulus seminiferus itu kira-kira begini ya. Ini adalah tubulus seminiferus, ada sekat-sekat. Yang kita lihat banyak ini adalah sel spermatogonia. Jadi epitelnya itu berlapis-lapis, mirip-mirip dengan ini ya, dengan ovarium ya. Di sini berlapis dengan berbagai tingkat kematangan sperma. Ini sudah kita ceritakan tadi. Coba kita tinjau tubulus seminiferus. Ini adalah pabriknya ya. Pabriknya yang paling hulu yang menghasilkan spermatogonia. Jadi beda ini yang laki dengan perempuan. Kalau ovarium, dia itu hanya mengembangkan sejumlah folikel atau ovum yang sudah terbatas. Jadi semakin lama stok itu akan semakin berkurang. Berbeda pada maskulin, dia menghasilkan sendiri, memproduksi sendiri spermatogonianya dari spermatosit, spermatozoa, dan seterusnya. Jadi dia kembangkan sendiri dan menghasilkan dan mengembangkan sendiri. Ini bentuknya ya. Yang di atas ini adalah kulit ya, tunica vasculosa dari testis. Ini kita lihat ada 1, 2, 3, banyak ini. Banyak tubulus seminiferus berkumpal-kumpal gitu ya.
Selanjutnya kita akan lihat. Jadi ini adalah gambar skematik dari tubulus. Jadi yang di bawah ini adalah gambar mikroskopis realnya dari preparatnya, dan ini dipermudah, dipersederhanakan bentuknya sehingga kita bisa memahami. Yang di dasar ini kemudian akan berkembang sampai nanti akan jadi spermatozoa yang ditandai dengan bentuk ada kepala dan ekor. Sementara jadi ini adalah sel-sel yang disebut dengan sel germinativum. Di samping sel germinativum ini ada satu lagi jenis sel di sini yang disebut dengan sel Sertoli, ya. Ini sel Sertoli. Kita lihat ini selnya. Ini satu sel dengan satu inti. Yang di sebelahnya itu adalah satu sel lagi dengan satu inti. Kita lihat ini lekukan sitoplasma, ya. Ada lekukan membrana sitoplasma. Nah, ini. Jadi ada undulasi. Jadi ini memang salah satu tugas dari sel Sertoli ini adalah sebagai supporting, ya. Dia memangku, ya, memangku sel-sel spermatogonia sehingga nanti mulai dari basal membelah diri terus menjadi spermatogonia, menjadi spermatid, ya, spermatozoa akhirnya ini. Jadi semakin ke atas, didorong ke atas, akhirnya nanti dia tinggal kepalanya terbenam dan ekornya di lumen, ya, di lumen. Bisa bayangin, ya, demikian. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau lumen ini, maka yang ekor spermatozoa itu berada di lumen ini, sedangkan semakin ke dalam, semakin ke dasar, itu sel-selnya semakin muda. Muda dari spermatogoni, kemudian spermatosit primer, sekunder, akhirnya nanti spermatid dan spermatozoa. Jadi sel Sertoli di sini gunanya adalah untuk support fisik. Tapi nyatanya nanti kita juga akan melihat, kecuali itu dia juga adalah memfasilitasi asupan untuk sperma ini, ya, untuk perkembangan spermatogenesis ini. Jadi sumber asupan itu diberikan oleh sel Sertoli ini. Ini fungsinya. Kemudian di dalam perkembangannya spermatosit tadi, spermatogonia tadi, itu ada sisa-sisa sitoplasma yang harus dibuang. Terutama pada proses perubahan spermatid menjadi spermatozoa. Dari bulat menjadi punya ekor dan kepala. Tentu banyak sekali sisa sitoplasma yang harus dibuang. Dan itu dihabisi oleh fagosit, oleh sel Sertoli ini. Nah, ini yang penting. Jadi, kecuali memberi makan, dia juga adalah menghasilkan protein yang bisa mengikat testosteron, ya. Nah, sehingga nanti testosteronnya kadarnya tetap tinggi di daerah tubulus seminiferus ini. Ini kenapa demikian? Karena kadar testosteron di dalam sirkulasi darah kita itu tidak cukup untuk dapat menstimulus proses spermatogoni. Jadi dia harus diikat, ditahan. Dengan ABP ini testosteronnya ditahan di daerah tubulus, ya, sehingga kadar testosteron di dalam tubulus tetap tinggi. Ini sel Sertoli tadi secara skematis ini, ya, gambarnya. Nah, jadi
sel-sel spermatogonianya itu seperti dipangku, dia berada di dalam lekukan-lekukan dari plasma membran. Ini dia bentuknya agak sulit ya kita melihatnya di sini. Tapi ini adalah selnya. Selnya, sedangkan ini adalah sel-sel spermatogonia intinya. Jadi membentuk occluding junction dia ya. Sesama dia ini membentuk occluding junction. Sertolis kiri sama kanan itu berhubungan. Bagaimana dengan sel tipe lainnya, yaitu sel spermatogenik? Ya, ini juga bisa kita lihat. Yang paling dasar yang berada di basal itu adalah sel-sel spermatogonia. Ini ada 3 tipe ya. Ada yang terang, yang pucat, ada yang gelap. Kemudian nanti naik sedikit dia akan menjadi sel spermatid. Nah, nanti dia jadi berubah morfologinya menjadi sel spermatozoa. Ini dia kepalanya, intinya di kepala saja dan bentuknya jadi beda. Dia membentuk ekor. Nah, inilah yang proses spermatogenesis. Jadi proses pembanyakan atau multiplikasi dari sel-sel spermatogonia. Itu yang disebut dengan spermatogenesis. Pembelahannya saat ini tetap haploid ya, 2 kromosom, 2 N kromosom. Jadi ada seperti saya katakan tadi, ini proses pematangan dan pembentukan dan pematangan. Mulainya juga terjadi pada masa pubertas. Ya. Jadi sebelum masa pubertas, proses spermatogenesis ini belum dimulai. Jadi ada fase-fasenya, fase spermatositogenesis, ini dia memperbanyak dulu spermatogoninya. Baru nanti akan menjadi spermatosit primer. Dari spermatosit primer baru akan terjadi pembelahan meiosis. Jadi tadi diploid sekarang menjadi haploid ya. Jadi hanya setengah kromosom spermatogoni. Sesudah melalui proses ini, dia akan menjadi sel spermatid. Sesudah spermatid, dia akan berubah menjadi sel spermatozoa. Jadi ini ada 3 tipe. Ada tipe yang gelap, ada tipe yang pucat. Itu tipe A. Ya. Kemudian naik dia jadi tipe B. Ini masih dalam proses mitosis ya. Tapi begitu dia masuk ke spermatosit, masih meiosis, nanti dia akan masuk spermatosit primer, baru dia akan membelah. Jadi dari diploid menjadi haploid. Ya. Jadi sesudah menjadi spermatosit primer, barulah dia masuk ke dalam siklus. Nah, sebetulnya di laki juga ada siklus ya, siklus spermatogenesis, tapi tidak senyata seperti pada wanita. Ini dibuktikan bahwa satu angkatan yang berasal dari satu sel spermatogoni itu akan tetap membentuk hubungan antara sel dia melalui ada jembatan ya, ada jembatan membran. Nah, ini kira-kira bentuknya ini ada jembatan membran, sehingga satu angkatan ini yang berasal dari satu spermatogoni
akan tetap bersama-sama sepertinya membentuk satu klaster. Jadi dari dua spermatogoni tadi akan menjadi 8 spermatosit sekunder. Dan ini tetap bersama-sama berkembang. Setelah menjadi spermatid primer, dia spermatosit primer, spermatosit sekunder. Ini kalau di dalam gambar ini kita lihat semakin ke atas dia, dan nanti dari spermatid sekunder ini akan jadi spermatid dan berubah menjadi spermatozoa. Ini perubahannya. Jadi dari besar paling bawah semakin ke atas semakin kecil, akhirnya kecil dan berubah bentuk, betul-betul berubah ini. Ada kepala dan ada ekor. Nah ini spermatid di atas, spermatozoa itu mulai ada ekor, ya spermatozoanya ada ekor, kemudian ada kepala dan ada ekor. Kalau tadi spermatositosis, ini adalah proses spermiogenesis. Kalau tadi spermatogenesis, jadi pembelahan dan pemberbanyakan, ini adalah perkembangan penyempurnaan atau pengembangan atau transformasi bentuk dari spermatid menjadi spermatozoa. Ya, spermatozoa ini adalah bentuk final. Bentuk final matang dia nanti akan dimatangkan melalui perjalanannya menuju saluran. Nah, inilah spermatozoa tadi akan berubah, ya. Spermatidnya akan berubah perlahan-lahan dia dari bulat ini. Kemudian intinya akan menuju ke bagian kepala. Dia akan membentuk kepala. Kemudian ini menjadi ekornya. Akhirnya bentuknya seperti ini. Ya. Nah, seperti jentik-jentik atau seperti ular ini. Jadi dengan perubahan ini banyak sekali komponen dari sel ini yang mengalami dibuang, ya, yang tidak perlu dibuang, sitoplasmanya terutama. Dan itulah nanti yang akan difagosit oleh sel Sertoli. Saat ini dia belum mempunyai kapasitas, ya, belum mampu untuk fertilisasi. Dia harus melalui dulu proses lebih panjang lagi, nanti akan sampai pada epididymis. Di sanalah dia akan mendapatkan kapasitas, ya, kemampuan untuk fertilisasi. Proses spermiogenesis ini adalah pematangan spermatid menjadi spermatozoa, ya. Ini ada beberapa fase juga, fase Golgi, fase kepala, fase akrosomal, fase maturasi. Ini ada teori yang mengatakan bahwa pada ini juga terjadi proses siklus, ya. Jadi dalam satu siklus, satu rombongan nanti akan jalan. Itu yang tadi yang cluster kecil tadi, itu akan satu angkatan nanti dibentuknya bersama-sama nanti melalui saling mengikat diri melalui jembatan sitoplasma. Tujuannya adalah untuk saling berkomunikasi, ya, sehingga fase perkembangan dan fase kapasitasinya itu kira-kira sama, satu angkatan lah, ya. Ini salah satu kelainan atau kejadian kelainan klinik di mana pada waktu proses spermatogenesisnya tidak sempurna, pembelahannya tidak sempurna kromosomnya, sehingga
XX-nya tetap nempel, sementara yang E-nya itu tidak lepas. Ya. E-nya tetap, mestinya kan dia jadinya X, A, atau XX ya. Tapi ini masih nempel ke sini. Kita mengenalkan lagi satu sel yang disebut dengan sel Leydig ya. Nah, sel Leydig ini salah satu sel yang sangat penting karena dia berfungsi menghasilkan hormon ya. Dia adalah memproduksi hormon. Ini dia hormon testosteron. Ini gambar skematik sebenarnya, menggambarkan bagaimana fungsi sel Leydig, kemudian hormon luteinizing tadi akan diproses. Itu adalah enzim yang akan, ini sebenarnya adalah hormon kolesterol ya, jadi dia akan diproses menjadi sel testosteron. Kemudian nanti sel Sertoli lah ya, melalui stimulus follicle stimulating hormone tadi, sel Sertoli akan mengikat ya, karena dia menghasilkan protein binding tadi, dia akan mengikat agar testosteron ini tetap berada di tubulus seminiferus, sehingga kadar testosteron lokal di tubulus tetap tinggi dan cukup untuk menstimulus terjadinya spermatogenesis. Ini sekalian juga mengingatkan kepada kita apa hubungan antara sel Sertoli, sel Leydig, dan proses pembentukan atau proses spermatogenesis. Nah, kita masuk sekarang sudah dari tubulus, kita keluar akan masuk ke dalam ductus genitalius ya. Itu dibagi dua, ada yang masih di dalam testis, ada yang sudah di luar testis. Panjang perjalanannya ya. Jadi keluar dari pabrik ini, dia akan masuk ke dalam ini retetestis namanya. Lalu nanti akan masuk ke tubulus rectus, akhirnya masuk ke ductus efferent. Nah, baru nanti akan keluar ke ini bagian dari yang ekstrasel ya, itu ada epididymis ya, dan ada ductus deferens. Nanti udah jauh di sini, nanti di atas itu akan terakhir dia akan ditampung sementara di ductus eaculatorius. Tergantung nanti ada stimulus, dia terjadi eakulasi. Ini kita buat perbedaan dari masing-masing tubulus tadi ya, supaya kita mudah mempelajarinya. Jadi mulai dari satu, tubulus rectus begini bentuknya, retetestis, ductus efferens, baru nanti masuk ke epididymis di sini. Nah, nanti ductus deferens. Ini retetestis ya. Secara struktur kita lihat epitelnya sebenarnya kuboid. Tapi dia mempunyai flagela ya, tunggal, terdapat jaringan ikat di inilah dia bentuknya ya. Dari retetestis kita akan masuk ductus efferens. Nah, ini spesifik ya gambarnya ya. Kamu lihat ini ada tonjolan-tonjolan dari epitelnya, sepertinya tonjolan. Ini membuat batas lumennya ini jadi tidak sempurna ya. Nah, ada invaginasi.
tingginya ini bervariasi. Padahal dia adalah kolumner simplex. Simplex, tapi ada yang rendah, ada yang tinggi. Dan bersilia ya di atasnya. Jadi kalau kita lihat ini pasti adalah ductus deferens ya. Fungsinya itu membawa non-motil sperma ke epididymis. Jadi spermatozoa yang sudah terbentuk tadi itu belum mempunyai kemampuan untuk bergerak ya, non-motil, non-mobil. Dia harus didorong oleh ductus deferens ini ke epididymis. Didorong melalui ya cairan yang akan dikeluarkan oleh sel epitel yang ada di sini. Jadi di sini selnya kuboid tapi tingginya itu bervariasi sehingga memberikan gambaran seperti lumennya jadi tidak teratur. Jadi ada yang rendah, sel itu adalah sel kuboid. Dia tidak mempunyai silia, sedangkan yang tinggi-tinggi ini yang lebih menjorok ke dalam lumen itu adalah kolumner dan bersilia. Nah, jadi sampai dengan ductus efferens, spermatozoa belum bisa berenang ya, dia belum motil dan harus didorong. Dan nanti akhirnya akan sampai di epididymis. Nah, ini beda dengan yang tadi ya. Kalau di sini kamu lihat morfologinya, lumennya bulat rata, dan ini ada silianya ya di atas permukaan daripada sel ini. Selnya ini bukan simplex murni, tapi bukan kompleks murni, tapi pseudo kompleks ya. Jadi ada bagian yang ke atas, ada yang bagian tetap di bawah, tapi semuanya berada pada lamina basalis. Nah, uniknya walaupun dia ada yang tinggi endep, tapi lumennya itu rata. Jadi kalau kita melihat satu lumennya begini, nah di sini akan tampak lebih jelas lagi ya. Kita lihat itu yang di permukaan rata, ya, silianya rata. Walaupun selnya kita lihat ada yang naik ke atas, ada yang di bawah. Dan di lumennya biasanya ada berisi spermatozoa. Nah, di epididymis inilah spermatozoa itu mendapatkan kemampuan atau kapasitas untuk berenang. Ya. Di sini dia mempunyai kemampuan untuk fertilisasi. Jadi sebelum sampai di epididymis, spermatozoanya belum mempunyai kemampuan berenang, belum mempunyai kemampuan untuk fertilisasi. Nah, ini fasa diferen. Kalau tadi banyak lumen, ya sekarang hanya saluran satu saja. Hanya satu saluran saja. Kita lihat ini, ya, bentuk lumennya diameter sempit dan bergelombang, ada undulasi juga di sini ya. Nah, yang menarik di sini ada lapisan otot yang sangat tebal. Ada komponen luar, dalam, dan media ya. Yang dalam dan luar itu longitudinal susunannya ya. Sementara yang tengah itu sirkular. Jadi ada 3 lapisan dan ini membentuk kontraksi yang menyebabkan nanti didorongnya cairan sperma. Ini yang gambar tampak lebih terang, lebih anu lagi, itu selnya ya, bersilia, kolumner simplex,
ada lamina propria di bawahnya ini, kemudian ada lagi lapisan otot. Sudah kita lewati saluran-saluran tadi, maka akan sampai dia pada komponen terakhir, yaitu di ductus eiaculatorius. Ductus ini sebetulnya adalah penampungan sementara, ya, penampungan sementara sebelum dieiakulasikan. Dia menuju ke, ini dia, kita lihat ya, gambar skematiknya ya. Ini adalah ductus deferens. Nah, dia akan masuk dua-dua ini. Menembus ini, menembus glandula prostat. Selanjutnya kita lihat ada ke glandula ya. Ini tadi yang membentuk komponen non seluler dari eiakulat. Ada 3 jenis glandula. Kalau jumlahnya itu ada 5. Sebab yang 2-nya itu berpasangan, prostat itu tunggal. Posisinya kira-kira begini, ya. Ini prostat, ya, dia sekaligus ditembus oleh ini. Ditembus oleh uretra dan ditembus juga oleh saluran eiaculatorius tadi. Baru nanti akan ada yang disebut dengan bulbo-uretral. Yang di sini adalah glandula vesicula seminalis. Nah, nanti kita akan lihat bahwa glandula vesicula seminalis ini adalah penghasil eiakulat yang paling banyak ya. Dia paling banyak. Sementara yang bulbo-uretral itu mengeluarkan pertama sebelum eiakulat. Jadi dia mendahului eiakulat dan nanti akan eiakulasi dan nanti akan keluar. Tujuannya adalah sebagai pelumas dari uretra. Ini gambar glandula prostatnya yang ini ya. Nah, sementara yang ini adalah glandula bulbo-uretralis, vesicula seminalis ini, baru bulbo-uretralisnya ini. Ini adalah glandula vesicula seminalis. Nah ini, jadi 70% dari eiakulat itu dihasilkan oleh glandula. Dan itu yang pertama kali masuk di dalam saluran genitali tadi. Ini gambar mikroskopisnya ya, sangat melingkar ya, tubuler sekali, sangat melingkar sekali. Dia menghasilkan fruktose, kaya fruktose, tujuannya adalah sebagai energi dari sumber energi dari spermata. Ini bentuknya. Selnya pseudokompleks. Yang berikutnya adalah glandula prostat. Ini glandula yang paling banyak dibicarakan ya di klinik karena ia potensi untuk mengganggu saluran kemih. Jadi pada orang yang dengan kasus yang disebut dengan hipertrofi prostat jinak ya, itu pembesaran prostatnya bukan hanya besar, tapi juga konsistensinya juga mengeras, sehingga nanti akan mencekek uretra yang lewat di tengah-tengahnya. Ya, itu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada
mixing. Ini ya komponen isinya ya. Nah, ada enzim proteolitik, ada asam fosfat, fibrinolisin dan sebagainya. Nah, ini ada kaitannya dengan hormon juga ya. Jadi pada usia lanjut, pada umumnya hormon sudah mulai menurun. Nah, ini juga akan mempengaruhi terjadinya hiperplasi pada kelenjar ini. Nah, ini kita lihat gambar sistematik ya. Ini glandulanya. Dia mencekik ini nah, tempat lewatnya uretra. Jadi dari vesika urinnya dia, uretranya masuk menembus ini ya. Jadi kalau ini membesar, memadat, dia akan otomatis akan mencekik dari uretra ini. Inilah yang menyebabkan terjadinya hambatan gangguan pada fungsi mixing. Secara struktur mikroskopis ada 3 bagian ya. Ada yang berbatasan langsung dengan uretra ini, itu yang disebut dengan glandula mukosal. Ini yang di luarnya submukosal, sedangkan yang di luar lagi ini adalah kelenjar yang utamanya. Jadi ada 3 komponen ya, 3 bagian lah kata berlapis sel ini. Jadi yang paling dekat atau berbatasan dengan uretra itu yang disebut dengan mukosal, kemudian yang submukosal, dan terakhir yang paling besar, paling banyak itu adalah disebut dengan main gland-nya atau glandula utama. Nah, kita lihat bagaimana strukturnya. Jadi uniknya, jadi walaupun dia banyak ya, kelenjarnya banyak, itu masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Bukan dia membentuk satu kesatuan nanti bergabung jadi satu dan keluar melalui saluran satu, tidak. Dia malah merupakan komponen masing-masing ya. Jadi komponen ini sendiri-sendiri. Dia nanti akan membentuk saluran sendiri, ductus excretorius, yang langsung keluar pada uretra, prostata. Jadi berapa banyak komponen ini, begitu banyak juga salurannya. Jadi bukan dia bersama-sama plek keluar, enggak ya. Jadi ini bentuk kelenjarnya adalah tubulo-alveoler. Dan yang menarik atau yang perlu diperhatikan, stroma di antara kelenjar ini adalah jaringan ikat padat, dan di sana ada komponen jaringan, komponen otot polos ya. Dia membentuk susunan berlapis-lapis, dan inilah yang mempersulitnya, memperberat BHP karena ada komponen otot. Nah, biasanya itu harus dioperasi, diresisi, jadi dibuang sebagian dari prostat. Dan sekarang malah sudah lebih canggih, operasinya bisa tidak dibuka lagi perut, cukup melalui uretra, transuretral. Jadi operasi transuretral, jadi melalui uretra diambillah komponen bagian. Sehingga nanti uretranya terbuka lagi ya. Ada gambaran yang khas. Ini ada yang disebut dengan prostat konkresi ya, ini nah. Jadi ini adalah terbentuk massa di dalam lumennya ya. Yang ini pada usia lanjut akan lebih banyak dan lebih nyata. Ini dia, ini disebut dengan prostatic concretion atau corpora amylasia, khas ya, sangat khas ini. Jadi ini adalah proses atau kalsifikasi glikoprotein di dalam lumen. Jadi protein yang ada ini yang dihasilkan oleh sel-sel ini
nanti akan mengalami kalsifikasi. Kalau kita sudah menemukan ini, udah yakin aja ini adalah prostat. Ini yang saya katakan tadi, hubungan klinik antara prostat benign BHP ya, itu adalah terjadinya hipertrofi glandula mukosal dan submukosal. Stromanya ya, stroma dari glandula tadi. Kalau CA itu malah tendensinya terbanyak di glandula utama. Jadi ada dua risiko terjadinya pembesaran prostat yang Cina BHP atau terjadinya CA prostat. Kalau CA prostat itu di glandula utama, sementara yang di mukosa dan submukosa biasanya akan terjadi hiperplasi. Ini kelenjar yang terakhir ya, yang disebut dengan glandula bulbouretra. Nah, ini bentuk kelenjarnya. Jadi komponen kelenjar jauh lebih banyak daripada stromanya ya. Lebih banyak. Juga tubuloalveoler, tapi dia tidak seperti prostat yang masing-masing berdiri sendiri. Ini cairan yang dikeluarkannya adalah bersifat lubrikasi ya, untuk lubrikasi. Ini histofisiologi dari masing-masing glandula tadi. Kalau bulbouretral dia keluar pertama sebagai pelumas. Prostat ya itu juga menyediakan asupan nutrisi bagi spermatozoa yang berguna untuk motilitasnya. Dan yang terakhir itu adalah glandula vesicula seminalis. Ini paling banyak, komponen paling banyak. Jadi ejakulasi itu lebih kurang 3 cc ya, sekali ejakulat. Nah, inilah jumlah spermatozoanya, 200 sampai 300 juta. Jadi sangat produktif ya. Kapan dikatakan orang itu fertil, kapan infertil. Infertil artinya seorang pria dikatakan infertil apabila steril, apabila jumlah spermanya itu kurang dari 20 juta sekali ejakulasi. Tadi disebut 100 sampai 200 ya. Kalau kurang dari 20, wah sudah dianggap steril. Sedangkan dia dikatakan impoten, ini dia ya. Jadi kemampuan ereksinya yang terganggu. Bisa temporer, bisa permanen. Temporer kalau dia stres bisa, atau dia alkoholik, makan obat bisa. Kalau permanen juga ada beberapa faktor penyebabnya ya. Bisa dibaca sendiri itu. Setelah itu saja kuliah kita hari ini. Ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan berguna ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri saja ini. Nanti kita sesudah ini, kalau tidak salah jadwalnya akan praktikum ya. Nah, sebelum praktikum nanti saya akan coba memberikan arahan, bimbingan dulu, supaya nanti ini penting untuk teknik Anda dalam ujian praktikum. Mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Soil, kamu nanti akan beberapa tes, dan di situ kamu diberi kesempatan untuk bebas ya, pembebasan istilahnya. Jadi kalau kamu berhasil, ya mungkin kamu tidak akan lagi disertakan dalam ujian praktikum. Demikian bekali saya akhiri kuliah saya dengan salam. Moga-moga Anda semua berhasil dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.